Saya Syifa Nurul Diatri Sumawati, NIM 1141933, akan menjelaskan elemen-elemen iklim yang berpengaruh pada iklim di negara Uni Eropa. Dilansir dari Antara News 2021, pada tahun 2019 di negara Uni Eropa mencatat rekor suhu terpanas di dunia, di mana pada saat suhu meningkat drastis, maka tekanan iklim pun semakin meningkat. Gelombang panas di Eropa tahun 2019 menyebabkan 2.500 kematian dan bidang pertanian di Eropa Barat mengalami peningkatan kekeringan, sehingga musim panas di Uni Eropa mengakibatkan keringnya aliran sungai dan membatasi pembangkit listrik di mana air sungai yang digunakan semakin berkurang. Menurut Thalia 2020, dalam artikelnya menyebutkan terjadinya peningkatan suhu di Uni Eropa terjadi pula pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim dan siklus El Nino. Namun, menurut instansi pengamatan iklim dari Uni Eropa, dalam Thalia 2020 bahwa bulan Januari 2020 merupakan bulan terpanas dalam sejarah dan berdampak pada negara-negara Nordik yang diketahui beriklim dingin yang turut mengalami suhu yang panas pula. Uni Eropa mencakup sebagian besar jenis iklim dari Arktik hingga tropis. Oleh karena itu, rata-rata meteorologi untuk Uni Eropa secara keseluruhan tidak bermakna karena mayoritas penduduk tinggal di daerah dengan iklim Mediterania, yaitu pada bagian Eropa Selatan, iklim laut sedang di Eropa Barat, atau iklim kontinental atau hemiboreal musim panas yang hangat di bagian negara-negara anggota timur. Uni Eropa beriklim rendah, di mana pada bagian negara-negara daerah Uni Eropa itu beriklim ringan. Contohnya seperti iklim paling ringan di Uni Eropa terjadi di Pulau Madeira, Portugis, di mana suhu rata-rata bervariasi dari 19 derajat Celcius pada siang hari dan 13 derajat Celcius pada malam hari di musim dingin hingga 26 derajat Celcius pada siang hari dan 19 derajat Celcius pada malam hari di musim panas. Nah, adapun iklim paling ringan terjadi di Pulau Gran Canaria di Spanyol, di mana suhu rata-rata bervariasi dari 21 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam hari di musim dingin hingga 27 derajat Celcius pada siang hari dan 22 derajat Celcius pada malam hari di musim panas. Dan ada pula iklim paling ringan terjadi di bagian barat laut semenanjung Liberia, juga Spanyol antara Bilbao dan Porto, di mana suhu rata-ratanya bervariasi dari 10 sampai 14 derajat Celcius pada siang hari dan sekitar 15 derajat Celcius pada malam hari pada bulan Januari. Dan pada bulan Januari itu suhu rata-ratanya dari 22 sampai 26 derajat Celcius pada siang hari dan 15 sampai 16 derajat Celcius pada malam hari di tengah musim panas. Perkenalkan, nama saya Rafizky Mauludi, NIM 1141932. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana Uni Eropa melakukan pertaniannya di kala cuaca atau iklim yang sulit seperti yang telah teman saya jelaskan. Nah, perlu diketahui bahwa Uni Eropa itu merupakan kumpulan dari beberapa negara dalam sebuah organisasi. Jadi, iklim serta geografisnya itu berbeda-beda. Jadinya ada beberapa yang memang dominan panas, ada yang beberapa dominan dingin. Itu diakibatkan oleh geografis juga. Lalu selanjutnya ada CAP atau Common Agricultural Policy. Nah, ini tuh bagian dari Uni Eropa, yaitu bagian dari organisasinya. Nah, ini tuh merupakan kebijakan pertanian bersama dalam Uni Eropa untuk segala yang bersangkutan dengan pertanian. Dalam hal ini juga CAP itu dibuat untuk menangani beberapa masalah dalam pertanian seperti sulitnya petani dalam mendapatkan dana awal dan lain-lainnya. Lalu bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar dari Uni Eropa. Ada sekitar 27 negara dalam Uni Eropa yang tersebar dari barat sampai tengah hingga timur. Nah,
ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu kualitas tanah, ketersediaan air, iklim, dan cuaca. Nah, kualitas tanah ini tuh berbagai daerah Eropa itu berbeda-beda, begitu pula dengan geografis dan suhunya seperti yang saya bilang. Seperti pada Spanyol, Spanyol itu lebih ke bukit-bukit kering, sehingga sehingga berbeda juga dengan daerah misalnya Belanda yang lebih ke daerah padang padang rumput. Lalu ketersediaan air juga berbeda. Eropa memiliki ketersediaan air yang beragam seperti pada musim semi. Daerah Alpen akan lebih banyak mendapatkan air. Daerah-daerah Alpen seperti Jerman, lalu Australia, serta Swiss itu mendapatkan air lebih banyak disebabkan oleh gunung Alpen, karena pada saat musim dingin telah selesai, maka es-es dari gunung itu akan meleleh dan akan turun hingga ke daerah-daerah sekitarnya, sehingga banyak air di sananya. Sedangkan pada daerah seperti Spanyol dan Italia bagian selatan itu tuh lebih lebih panas, sehingga akan lebih sulit juga untuk mendapatkan air, terlebih lagi pada musim panas. Lalu iklim dan cuaca, ya seperti yang kita ketahui, Eropa itu punya 4 musim. Jadi ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Semua musim itu berbeda karakteristiknya, namun bisa dibedakan lebih dominan itu dua, yaitu musim panas dan musim dingin, yang mana musim panas itu lebih panas seperti pada daerah tropis suhunya, sedangkan pada musim dingin itu hingga bersalju, dan juga ada yang daerah yang benar-benar memang di bawah 0 derajat Celcius. Nah, di sini tuh saya mengambil contoh dari salah satu negara Uni Eropa, yaitu Belanda. Di Belanda itu menggunakan greenhouse pada wilayah Westland. Ini tuh sebuah wilayah di daerah Belanda. Jadinya pertanian di daerah itu 80% menggunakan sistem greenhouse, dan greenhouse-nya itu sangat modern, sehingga hasil pertanian yang dihasilkan itu lebih banyak dan juga bisa dilakukan setiap musim. Seperti yang kita ketahui, beberapa tanaman memang bisa tahan terhadap musim dingin, ada pula yang tidak bisa tahan di musim dingin. Namun dengan greenhouse, tanaman-tanaman tersebut dapat ditanam dan dikembangkan serta dipanen meskipun pada saat musim dingin, dikarenakan dalam greenhouse itu kita bisa mengatur suhu, kelembaban, dan lain-lain, sehingga kecukupan bagi tanaman tersebut tercukupi. Lalu juga pengairan pertanian Belanda itu lebih efisien dari konvensional. Ini perlu digarisbawahi karena uh, dalam pertanian itu pengairan itu sangat vital untuk ketersediaan air sendiri, akan menyebabkan kesuburan dari tanah serta dari tanaman tersebut sehingga panennya maksimal. Nah, ini beberapa cara yang benar-benar negara keseluruhan di Eropa lakukan. Yang pertama itu menggunakan soil surface cover, tanaman atau benda yang digunakan untuk melindungi tanaman budidaya dari es. Seperti namanya, soil surface cover itu tuh sebuah tanaman atau benda yang mana dilapisi di atas tanah untuk melindungi tanah tersebut dari kedinginan, lalu juga dari es, dan juga dari hal-hal lainnya. Nah, fungsi soil surface cover sendiri supaya si tanah itu tuh pH serta suhu dan kelembabannya itu tidak turun drastis, sehingga tidak sulit lagi untuk digunakan dalam pertaniannya. Biasanya soil surface cover ini digunakan dalam musim dingin supaya tanah tidak membeku juga. Lalu ada greenhouse seperti yang tadi saya terangkan di Belanda. Ini tuh seperti sebuah ruang pelindungan yang dapat memelihara tanaman budidaya. Nah, dalam beberapa negara di Eropa, salah satu artikel mengatakan bahwa cara pertanian dengan greenhouse itu bisa di segala musim, disesuaikan juga dengan wilayah yang dimiliki. Misal pada saat musim semi dan musim panas, para petani akan menanam tanaman mereka di luar greenhouse, sedangkan pada musim dingin akan dimasukkan ke dalam greenhouse, sehingga tanaman bisa lebih banyak untuk dikembangkan di luar greenhouse dan juga bisa disimpan sehingga terlindungi dari musim dingin dan greenhouse. Lalu ada prediksi iklim. Dalam prediksi iklim ini meramal iklim dan cuaca yang masuk dan direncanakan dalam pertanian. Perencanaan pertanian sendiri di Eropa itu lebih sangat
sangat-sangat presisi dan juga sangat direncanakan, seperti prediksi iklim ini dilakukan beberapa tahun sebelumnya, sehingga akan bisa dilakukan penanganan tertentu, lalu juga prediksi biaya, sehingga uh, dapat dimaksimalkan untuk panennya, untuk uh, uang dari usaha pertanian itu sendiri. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian dari kami. Maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.